pagi saudaraku pendengar setia Radio Betani. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Pendeta Christina Elizabeth Parinsi, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidorejo, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Hari ini kita berjumpa dengan Suluh Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Mari sebelum kita memulaikan aktivitas di pagi hari ini, sebelum kita mengambil bagian di gereja-gereja kita masing-masing, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita mohon kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari, di pagi yang teduh pada saat ini. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu, di mana di dalamnya kami semakin dikuatkan sebagai orang yang percaya kepadamu, yang telah menerima urapan yang berasal daripada Tuhan, yang telah mengikuti Tuhan sebagai Tuhan yang sudah diurapi. Karena itu Tuhan, dengan urapan yang kami peroleh, kami dimampukan untuk menularkan urapan Tuhan itu kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah ya Bapa kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara pendengar setia Radio Betani dan pendengar setia program Suluh Suara Penyuluh, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1. Kita akan baca ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah lah yang telah meneguhkan kami bersama kamu di dalam Kristus yang telah mengurapi kita, menaruh meterai tanda milik atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema suluh kita pada saat ini adalah menularkan urapan Tuhan. Berbicara tentang urapan, ada sepenggal lagu yang mau mengatakan seperti ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Jadi ketika urapan Allah itu terjadi di tempat kita, tentu saja belenggu dosa itu akan dihancurkan oleh kuasa urapan itu. Secara umum kalau kita lihat kata urapan atau pengurapan itu sendiri berarti menuangkan atau mengoleskan minyak kepada seseorang atau sesuatu. Kalau kita melihat di dalam tradisi Perjanjian Lama, banyak sekali terjadi hal-hal yang berkaitan dengan urapan itu. Ketika mau mempersiapkan seseorang untuk menjadi imam, menjadi nabi, tentu mereka harus mengalami pengurapan itu. Pengolesan minyak di atas kepala mereka, sehingga melayakkan mereka untuk melakukan atau memimpin sebuah umat atau memimpin sebuah peribadahan. Jadi ini adalah merupakan tradisi-tradisi yang ada di dalam kitab suci berkaitan dengan urapan itu. Ataupun juga benda-benda yang disakralkan,
benda-benda yang disendirikan, itu juga biasanya di dalam tradisi perjanjian lama itu dilakukan urapan, dilakukan pengolesan minyak terhadap benda-benda itu, sehingga benda-benda yang disakralkan itu tadi, yang disucikan itu tadi, layak digunakan di dalam peribadatan umat pada masa perjanjian lama tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu tradisi-tradisi yang ada di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, kata Yunani yang digunakan untuk mengurapi adalah krio, yang berarti untuk mengolesi atau menggosok dengan minyak dengan maksud mentahbiskan pelayanan jabatan atau ibadah. Atau juga ada kata dalam bahasa Yunani dalam perjanjian baru yang digunakan, yaitu aleipo, yang berarti untuk mengurapi. Pada zaman ini, pada zaman perjanjian baru ini, orang yang diurapi dengan minyak itu menyatakan bahwa berkat Allah atau mengesahkan panggilan hidup terhadap orang tersebut. Kita bisa lihat di dalam kesaksian-kesaksian Alkitab yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali melihat tema kita pada saat ini adalah menularkan urapan Tuhan. Itu berarti bahwa kita manusia yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kata Kristus itu berarti yang diurapi. Berarti kita percaya kepada Yesus Kristus yang diurapi itu tadi. Dan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini mau mengatakan bahwa sebab Allah lah yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus yang telah mengurapi kita. Berarti secara tidak langsung kita adalah orang-orang yang menerima urapan dari Kristus itu sendiri. Kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melakukan tujuan-tujuan tertentu di dalam hidup ini. Untuk melakukan kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga kalau dikatakan kita adalah orang yang menerima urapan Tuhan, seharusnya adalah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita menunjukkan kebenaran itu sendiri dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang menerima urapan Tuhan, adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang akan menyatakan damai sejahtera Tuhan, yang akan menyatakan kasih, sukacita, kelemah lembutan, pengendalian diri. Itulah hal-hal yang harus kita nyatakan sehingga orang lain boleh merasakan kehadiran Tuhan lewat kehadiran kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima urapan Tuhan itu. Sehingga kita dimampukan untuk menularkan urapan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun dia, orang yang kita jumpai di dalam hidup kita. Kita menularkan kuasa urapan yang dari Tuhan itu. Yang telah memilih kita, yang telah memanggil kita untuk menyatakan kebenaran itu sendiri. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kalau kita memohon, urapan itu terjadi di dalam hidup kita. Itu berarti urapan itu, kuasa urapan itu, mau menghancurkan belenggu dosa yang
ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak terbelenggu oleh kuasa dosa itu tadi, yang tidak terbelenggu oleh hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menerima urapan itu, kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah disendirikan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberikan Roh Kudus itu kepada kehidupan kita, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itulah yang harus kita lakukan, karena kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan lewat urapan kepada kita, itu yang akan terus mengingatkan kita untuk terus melakukan panggilan kita selama kita hidup di dunia ini, untuk melakukan kebenaran itu, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai orang-orang yang menerima urapan Tuhan, kita dimampukan untuk menularkan urapan itu kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Apakah itu dalam keluarga kita? Apakah itu dalam lingkungan pekerjaan kita? Apakah itu dalam lingkungan kita menuntut ilmu, kita menerima pendidikan? Apakah itu dalam lingkungan di mana kita berusaha, kita berkarya, ataupun di lingkungan di mana kita berada, di lingkungan kita RT, RW, di lingkungan kita bertetangga dengan orang lain. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah menerima urapan itu, dan kita mau menularkan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Itu adalah tugas kita bersama, untuk menularkan urapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita sendiri urapan itu. Jangan kita pegang sendiri, kita tahan sendiri. Hanya kita saja yang melakukan, atau kita saja yang merasakan urapan Tuhan itu juga. Tetapi itu kita harus bagikan, kita harus tularkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kita menunjukkan kasih, damai sejahtera, kebenaran, kebaikan demi kebaikan, sukacita, pengendalian diri, dan lain sebagainya di dalam hidup kita. Tentu saja kita akan mau terus menularkan urapan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita terus dimampukan untuk menularkan urapan Tuhan dalam hidup kita kepada siapapun yang kita jumpai di dalam hidup kita. Mari terus menularkan urapan Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan akan memampukan kita, dan Tuhan akan menolong menyertai kita untuk terus menularkan urapan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka pun akan merasakan bagaimana kehadiran kita sebagai orang-orang yang telah menerima urapan Tuhan itu. Mereka merasakan damai sejahtera ketika berada dekat dengan kita. Mereka merasakan sukacita, mereka merasa dikuatkan, mereka merasa dihiburkan dengan kehadiran kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita harus mau terus menularkan urapan Tuhan itu. Tuhan akan memampukan kita, dan Tuhan akan menyertai kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Bapa dalam sorga, kami bersyukur. Kami diingatkan kembali oleh firman-Mu untuk kami terus menularkan urapan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami adalah orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan, sebagaimana kami adalah orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran, untuk menyatakan kebenaran kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, karena sesungguhnya kedagingan kami cukup kuat. Itu yang akan terus menghalangi kami ketika kami harus menularkan urapan Tuhan itu kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Karena itu Bapa di sorga, kuasa Roh Kudus kiranya terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menularkan urapan Tuhan itu kepada siapapun yang kami jumpai di dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi pendengar setia Radio Betani FM dan juga pendengar setia siaran Sulu, Suara Penyuluh, Kementerian Agama Kota Salatiga. Biarlah Tuhan terus akan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka pada saat ini. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kehidupan mereka pada saat ini. Apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Mari Tuhan, Engkau hadir memegang tangan mereka, memapa langkah kehidupan mereka, sehingga bersama dengan Engkau mereka merasakan kasih damai sejahtera. Mereka merasakan ada jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa bagi Radio Betani FM di tempat ini. Biarlah Tuhan terus akan memberkati radio ini untuk dapat menyatakan kabar sukacita kepada semua orang yang mendengarkannya. Dan kami juga terus dimampukan di dalam kami menyiarkan siaran Sulu, Suara Penyuluh. Orang-orang yang mendengarkan suara penyuluh akan terus dikuatkan oleh firman Tuhan, akan terus dihiburkan oleh firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Tuhan akan menyertai kehidupan mereka masing-masing, memberikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan mereka, memberikan sukacita. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bagi pemimpin kami. Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa ini, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, segala sesuatu yang mereka programkan, semuanya untuk kepentingan rakyat. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persiapan pelantikan kepala daerah, termasuk wali kota dan wakil wali kota Salatiga, dan juga gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Kiranya semua boleh berjalan dengan lancar oleh karena campur tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka semua yang telah memberi diri untuk memimpin kota kami, kota Salatiga, dan juga Provinsi Jawa Tengah 5 tahun yang akan datang. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan menyertai kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di hari Minggu ini di gereja kami masing-masing. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, demikianlah program Suluh pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua.